Halo anak-anak hebat, kita bertemu lagi di semester 2 di tahun 2021. Apa kabarmu semua? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat, terus semangat untuk belajar karena kita sudah berada di semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senang sekali karena kita bertemu lagi setelah cukup lama kita tidak bertemu karena kita libur semester. Nah, kali ini kita akan masuk ke tema 5. Ini tentang pengalamanku. Nanti kita akan masuk ke subtema 1, pengalaman di masa kecil. Ya. Tapi seperti biasa, seperti semester kemarin, sebelum kita mulai untuk belajar, kita akan berdoa dulu supaya ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita terima mudah untuk anak-anak ibu semua pahami. Ya, untuk yang beragama Islam, nanti seperti biasa doanya akan ibu tampilkan. Kemudian yang beragama non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran ke subtema 1 dulu tentang pengalamanku di masa kecil. Nah, ibu tahu anak-anak ibu sekarang masih kecil, tapi pasti sebelum SD anak-anak ibu sudah di TK dulu. Nah, bagaimana pengalaman waktu TK? Nah, pasti anak-anak bisa bermain dengan teman-teman, bermain ayunan, atau menggambar, atau menyusun balok. Ya, jadi banyak kegiatan di masa kecil, di masa sebelum kamu masuk ke SD, yang sudah kamu lakukan di TK. Atau juga kamu bersenda gurau dengan kakek dan nenek, kemudian ke sekolah, ke taman kanak-kanak diantar oleh ayah atau ibu. Itu pengalaman-pengalaman kita waktu kecil dulu. Semua orang pasti punya pengalaman waktu kecilnya. Nah, kemudian juga kamu juga di TK juga belajar bernyanyi. Banyak sekali lagu-lagu yang sudah kamu pelajari. Nah, semester kemarin kita belajar mengenai lagu Bunda Piara. Nah, sekarang kita juga akan belajar menyanyikan lagu Bunda Piara. Nanti ada video pembelajaran yang akan kita saksikan tentang lagu Bunda Piara. Nah, di samping lagu Bunda Piara, ada lagi satu lagu Burung Kakak Tua. Siapa anak-anak ibu yang pandai nyanyi Burung Kakak Tua? Nah, ibu rasa semua anak-anak ibu pasti sudah tahu lagu Burung Kakak Tua. Nanti ada lagunya, ada musiknya juga. Anak-anak ibu bisa bernyanyi bersama ayah ibu, bersama adik atau kakak. Ya, kemudian juga nanti anak-anak harus tahu iramanya cepat atau lambat. Ya, bagaimana irama sebuah lagu. Nah, kamu bisa merasakan lagu itu iramanya cepat atau lambat ketukannya. Nanti juga sambil bernyanyi, anak-anak ibu bisa juga sambil menari, sambil menggerakkan tubuh. Nah, kalau kita menggerakkan tubuh, tentu kita akan mengikuti irama. Kalau irama atau ketukannya lambat, kita juga akan menari dengan gerakan yang lambat, perlahan. Nah, kalau ketukannya cepat atau iramanya cepat, anak-anak ibu juga akan bergerak dengan cepat juga. Nah, cepat atau lambatnya sebuah irama lagu atau ketukan lagu, ya, cepat atau lambat ketukan lagu itu kita namakan tempo. Nah, ya. Nah, di sini diceritakan kalau Edo, Udin dan teman-temannya itu pergi ke rumah Dayu. Mereka di sana bergembira, bernyanyi, menari bersama-sama. Nah, pada saat lagu Bunda Piara, ya, Udin mencoba mengikuti gerakan dari lagu.
Ya, kalau lagunya cepat, Udin juga akan bergerak dengan cepat. Nah, di sana Udin bisa mengikuti gerakan atau bisa mengikuti irama sebuah lagu. Ya, iramanya lagunya cepat, Udin akan bergerak dengan cepat. Nah, pada lagu saat menyanyikan lagu Kakak Tua, giliran Edo untuk mengikuti irama dari lagu Burung Kakak Tua. Edo bergerak menyesuaikan diri dengan irama lagu Burung Kakak Tua. Jika kamu melakukannya dengan teman-temanmu, kemudian gerakan teman bagus atau suara temanmu bernyanyi bagus, kita boleh memujinya, ya. Karena memuji itu membuat teman kita lebih semangat untuk melakukannya. Umpamanya gerakannya bagus atau lincah, kita bisa memuji, wah, kamu bisa mengikuti irama musik, atau wah, gerakanmu lincah sekali. Nah, itu bentuk-bentuk pujian yang bisa kita berikan kepada teman. Nah, pujian itu bagus untuk memacu atau mendorong temanmu, membuat dia lebih semangat untuk berlatih atau melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, itu tentang cepat atau lambat sebuah lagu. Kemudian juga kita akan belajar mengenai sila-sila Pancasila. Nah, di dalam kelas, ya, setiap kelas biasanya punya gambar burung Garuda, ya. Setiap kelas biasanya punya gambar burung Garuda. Nah, pada burung Garuda terdapat perisai. Perisai itu yang ada di dadanya burung Garuda. Nah, di sana ada 5 gambar atau 5 lambang atau simbol dari sila-sila Pancasila. Semester yang lalu kita sudah belajar sila pertama itu simbol atau lambangnya apa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sila keberapa yang lambangnya atau simbolnya berbentuk kalung? Siapa yang tahu itu kalung seperti apa? Nah, kalung itu bisa berbentuk seperti rantai. Nah, sila keberapakah yang berbentuk seperti rantai? Yakin anak-anak Ibu tahu, yaitu sila kedua. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu yakin, Ibu percaya anak-anak Ibu semua masih hafal semua sila-sila dari Pancasila. Ya, nah nanti di pembelajaran juga ada mengenai sila-sila Pancasila. Gambarnya kamu akan tahu yang mana yang sila kedua, sila ketiga, keempat, atau sila pertama. Ya, nah kemudian juga kita akan belajar bagaimana berolahraga. Olahraga bagaimana kita bertumpu atau kita saling mendorong untuk melihat bagaimana kekuatan kita. Umpamanya kamu mencoba saling mendorong. Nah, letakkan posisi kaki kananmu di depan. Kemudian kaki kirimu agak sedikit ke belakang. Setelah itu temanmu jadi berpasangan ya. Temanmu juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian tangan kalian saling mendorong. Nah, siapakah yang paling kuat? Kamu akan tahu setelah tahu siapa yang akan mundur nanti. Nah, berarti dia lebih kuat dari temannya. Nah, itu bagaimana cara latihan untuk bertahan. Nah, anak-anak itu bisa melakukannya dengan temanmu di rumah, dengan adik-adik, dengan kakak, atau dengan teman sebaya yang lain. Nah, itu cara kita bertumpu atau berlatih untuk bertahan. Nanti dalam video pembelajarannya ada Ibu sajikan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang diambil untuk melatih kekuatan otot, ya, otot tangan, otot kaki, bagaimana cara bertahan dan bertumpu. Kita juga akan bernyanyi nanti ya, anak-anak Ibu harus ikut bernyanyi. Kemudian juga nanti ada tugas yang harus kamu lakukan, yang harus kamu tulis dan harus kamu buat. Kamu harus lakukan seperti biasa, lakukan sendiri dulu. Jika kamu tidak mengerti atau kurang paham, kamu boleh bertanya pada ayah dan ibumu atau siapapun yang ada di rumahmu. Sekarang kita akan saksikan bersama-sama video pembelajaran yang akan Ibu berikan. Nah, anak-anak Ibu semua simak dengan baik-baik. Mudah-mudahan pembelajarannya, materi ini membuat anak-anak Ibu lebih paham. Sekarang mari kita saksikan video pembelajarannya dulu ya. Mari anak-anak kita saksikan bersama-sama. Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecilku. Ingatkah kamu saat masih kecil?
Saat kamu menjadi siswa taman kanak-kanak, bermain bersama teman, ke sekolah diantar ibu atau ayah, belajar bersama teman dibimbing bu guru, tertawa saat digoda kakek dan nenek. Masa kecil sangat menyenangkan. Kasih sayang ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat besar. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Mari belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil. Pembelajaran 1. Ayo bernyanyi. Udin mengenang pengalamannya bersama teman. Saat itu mereka berkumpul di rumah Dayu. Mereka mendengarkan lagu sambil bergerak. Jika ketukan lagu lambat, mereka bergerak lambat. Jika ketukan lagu cepat, mereka bergerak cepat. Mereka bergerak bergantian dan saling memuji. Lagu pertama adalah Bunda Piara. Ayo kita nyanyikan bersama. Bila ku ingat lelah, ayah bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjanya, namanya kesayangan. Bila ku ingat lelah, ayah bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Bila ku ingat lelah, ayah bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Bila ku ingat lelah, ayah bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Udin bergerak mengikuti irama.
Udin bergerak lambat dan cepat. Teman-teman Udin bertepuk tangan. Mereka bersorak memuji Udin. Bagus Udin, hebat Udin. Mereka bergembira bersama-sama. Ayu bernyanyi lagi. Lagu kedua adalah Burung Kakak Tua. Sekarang giliran Edo yang bergerak. Edo bergerak mengikuti ketukan lagu. Jika ketukan lambat, Edo bergerak perlahan. Jika ketukan cepat, Edo bergerak lebih cepat. Teman-teman Edo ikut bernyanyi bersama. Ayo kita nyanyi sambil bergerak bersama. Cepat atau lambat ketukan pada lagu disebut tempo. Dapatkah kamu membedakan ketukan cepat atau lambat? Cobalah bernyanyi sambil bergerak. Burung Kakak Tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung la la la. Trek dung la la la. Trek dung la la la. Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung la la la. Trek dung la la la. Trek dung la la la. Burung kakak tua. Ayu mengamati. Edo juga bergerak sangat baik. Edo melakukan dengan sepenuh hati. Kawan-kawan memuji gerakan Edo. Edo bergerak sesuai irama lagu. Gerakan Edo bagus sekali. Jika teman melakukan hal baik, kita boleh memuji. Memuji membuat orang lain senang. Memuji bisa jadi semangat. Ungkapkan pujianmu dengan baik dan benar. Ungkapan pujian. Salinlah pujian berikut. Suaramu merdu sekali. Kamu tulis seperti kalimat di atas. Lincah sekali gerakanmu, Edo. Ayo mengamati. Setelah bernyanyi, Siti dan teman-teman beristirahat. Lalu Siti bercerita kepada teman-teman. Waktu taman kanak-kanak, Siti senang mengamati gambar burung Garuda. Gambar tersebut ada di dinding kelas. Burung itu terlihat gagah sekali. Di dadanya ada perisai. Perisai berisi 5 gambar berbeda. Siti paling suka gambar rantai. Rantai mirip dengan kalung. Siti sangat menyukai kalung. Rantai adalah simbol sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Amati gambar simbol sila Pancasila berikut. Pancasila, perhatikan gambarnya. Apakah bunyi sila kedua? Apa lambang sila kedua? Pembelajaran 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Dulu Beni pernah ikut paman ke sanggar senam. Beni diajari paman gerak kekuatan. Beni menceritakan pengalamannya kepada Pak Guru. Teman-teman juga mendengarkan. Beni melakukan gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan. Ayo lakukan bersama-sama. Ayo mencoba. Saat bergerak, tubuh harus seimbang. Coba lakukan gerakan saling mendorong bersama teman.
Berdiri di hadapan temanmu. Pertemukan telapak tangan kalian. Berdiri tegak, kaki kanan berada di depan. Dengarkan aba-aba dari guru. Saat aba-aba mulai, lakukan gerakan saling mendorong. Saat aba-aba berhenti, maka hentikan doronganmu. Lakukan berulang-ulang. Bertubuh pada tangan akan melatih kekuatan. Bacalah percakapan berikut. Benny mencontohkan gerakan senam lantai. Benny berhasil melakukan dengan baik. Benny senang sekali. Benny, hebat sekali gerakanmu. Terima kasih, Udin. Bagaimana perasaanmu, Benny? Aku senang sekali. Aku juga ikut senang, Benny. Kamu memang berbakat dalam olahraga. Kamu juga pasti bisa, Udin. Kita bisa berlatih bersama-sama. Nah, tadi anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu buat, bagaimana kita bernyanyi, bagaimana kita mengikuti irama sebuah lagu, bagaimana ketukan lagu, apakah itu lambat atau cepat, kemudian bagaimana kita mengikuti gerak dari sebuah lagu. Kalau lagu itu ketukannya lambat atau iramanya lambat, kita juga akan bergerak dengan lambat. Kalau ketukannya atau iramanya cepat, kita juga akan melakukan gerakan yang cepat. Nah, jadi kita sudah tahu bagaimana gerakan yang lambat, bagaimana gerakan yang cepat. Ya, kita sudah sama belajar. Anak-anak Ibu sudah juga tadi menyaksikan videonya. Ya, mudah-mudahan video yang diberikan tadi bisa membantu anak-anak untuk lebih paham materi pembelajaran hari ini. Ya. Jadi anak-anak Ibu harus lebih rajin belajar karena kita sudah berada di semester 2. Kemudian juga harus rajin menulis dan membaca. Nah, baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu lebih paham dengan apa yang Ibu terangkan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi, dan lebih semangat lagi. Ibu ingatkan buat anak-anak selalulah menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Kemudian rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer atau tisu basah. Kemudian juga jagalah jarak dengan orang lain. Kalau duduk, kalau berdiri atau antri, buatlah jarak dengan orang lain dan jangan berkumpul di tempat yang ramai. Karena sekarang corona masih ada. Kemudian juga sebaiknya anak-anak di rumah saja jika tidak ada keperluan untuk keluar, ya. Di rumah bisa belajar membaca, belajar menulis. Nah, yang belum bisa membaca dengan lancar harus lebih rajin membaca. Yang belum bisa menulis juga harus lebih rajin menulis supaya tulisannya lebih bagus, ya. Kemudian juga lebih tahu bagaimana menulis dengan benar. Kemudian bisa juga anak-anak menonton TV karena ada pelajaran di TV yang disajikan oleh TV mengenai pelajaran. Anak-anak bisa membantu anak-anak untuk lebih cerdas. Atau seperti biasa membantu ibu di rumah, membersihkan kamar, membersihkan rumah, merapikan meja, melap piring, atau banyak hal yang bisa anak-anak ibu lakukan. Ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Anak-anak Ibu harus tetap semangat untuk belajar meskipun hanya dari rumah. Ya, Ibu rasa cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.